Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizadi Sakri dari Prodi Hukum Pidana Islam. Saya akan presentasikan satu topik materi yang telah diberikan oleh dosen, yaitu pembukuan Al-Quran. Al-Quran pada masa Nabi. Pemeliharaan keaslian Al-Quran berlangsung sejak masa Nabi sampai saat ini, sesuai dengan kebutuhan dan perangkat teknologi yang ada. Pada masa Nabi SAW, pemeliharaan Al-Quran bertumpu pada penghafalan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, selain dimaksudkan untuk menjawab realitas sosial dan memberi respon terhadap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Cara tersebut juga memudahkan mereka untuk Rasulullah SAW dipastikan senantiasa terpelihara dari kekeliruan dalam menyampaikan ayat-ayat yang turun tersebut. Upaya pemeliharaan Al-Quran yang ditunjukkan oleh para sahabat tidak diragukan. Mereka berlomba menghafal dan memahami setiap ayat yang turun, lalu disampaikan kepada keluarga dekat dan sahabat-sahabat yang lain. Jika terjadi kekaburan, mereka melakukan konfirmasi secara langsung kepada Nabi dan sebagai penghulu seluruh penghafal. Nabi selalu siap menjelaskan setiap kekaburan, baik teks maupun maksud dan kandungan ayat. Di samping memelihara Al-Quran dengan hafalan, sahabat juga melakukan pencatatan ayat-ayat Al-Quran baik atas inisiatif sendiri maupun atas instruksi resmi Nabi. Potensi dan sumber daya untuk itu tentu saja tidak menjadi kendala, sebab seperti disebutkan bahwa pada masa proses turunnya Al-Quran, budaya tulis baca sudah dikenal di dalam masyarakat Arab secara luas. Hanya saja karena keahlian menulis bukan ukuran kapasitas intelektual seseorang, maka dapat dipahami jika orang-orang yang mampu menulis pada masa saat itu termasuk dari kalangan sahabat relatif sedikit, hanya 17 orang yang dapat menulis Al-Quran pada masa Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Sepeninggal Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq memangku jabatan khalifah pada tahun pertama pemerintahannya. Abu Bakar dihadapkan pada sebuah tantangan, yaitu sekelompok orang-orang murtad membuat kekisruhan yang memicu terjadinya perang Yamamah pada tahun 12 Hijriah yang dimenangkan oleh kaum muslimin, namun tetap menyisakan efek negatif akibat banyaknya penghafal dari kalangan sahabat yang gugur. Kejadian ini menginspirasi Umar ibn Al-Khattab mengenai perlunya penyatuan Al-Quran. Ia khawatir Al-Quran berangsur-angsur hilang seiring dengan meninggalnya para penghafal dari kalangan sahabat. Karena itu, ia mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar agar mengupayakan pengumpulan dan penulisan Al-Quran dalam satu mushaf. Usulan ini tidak serta-merta langsung diterima oleh Abu Bakar. Dia pertama kali menolak karena takut berbuat bid'ah, tetapi dengan kesungguhan Umar meyakinkan Abu Bakar, maka akhirnya Abu Bakar menerima usulan ini. Maka dibentuklah suatu tim kodifikasi Al-Quran yang beranggotakan 4 orang, yakni Sa'id bin Sabit sebagai ketua tim dan 3 orang lainnya sebagai anggota. Tentu saja penunjukan mereka karena pertimbangan kualitas hafalan dan kapabilitas dalam soal tulis menulis. Sa'id bin Sabit adalah seorang sahabat dari kaum Ansar yang bertugas sebagai sekretaris Nabi di Madinah. Abu Bakar berkata kepada Sa'id bin Sabit, "Kamu adalah seorang yang masih muda dan cerdas. Saya tidak meragukan kemampuanmu dulu. Kamu yang menulis wahyu Rasulullah, sekarang lacaklah Al-Quran." Pada awalnya, Sa'id bin Sabit mengajukan keberatan atas permintaan Abu Bakar. Kalimat keberatannya ia arahkan ke Umar karena usul kodifikasi datang darinya.
Bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu yang belum dilakukan Rasulullah? Hal ini dapat dipahami dari kalimat yang terlontar dari lisannya di hadapan Abu Bakar dan Umar pada waktu itu. Demi Allah, seandainya orang-orang membandingku memindahkan suatu gunung, hal itu tidak lebih berat daripada apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk menghimpun Al-Quran. Lalu Umar menjawab, demi Allah ini sesuatu yang baik. Dengan kesungguhan, Abu Bakar meyakinkan Syahid bin Sabit dalam melaksanakan tugasnya. Syahid menetapkan kriteria yang sangat ketat untuk setiap ayat yang dikumpulnya. Ia tidak menerima ayat yang hanya berdasarkan hafalan, tanpa didukung tulisan. Ungkapan ini tidak menunjukkan bahwa akhir ayat ini tidak mutawatir, tetapi lebih menunjukkan bahwa hanya Abu Huzaimah yang menulisnya. Syahid dan sahabat-sahabat yang lain tidak menghafalnya. Sikap kehati-hatian Syahid dalam mengumpulkan Al-Quran sebenarnya atas dasar pesan Abu Bakar kepada Syahid dan Umar. Abu Bakar menginstruksikan kepada keduanya seperti riwayat dari jalur Hisyam ibnu Arwah dari ayahnya. Syarat harus 2 saksi pada saat menyodorkan ayat atau beberapa ayat kepada Syahid, dan tentu saja kepada Umar. Menurut Ibnu Hajar, tidak harus keduanya dalam bentuk hafalan atau keduanya dalam bentuk tulisan, tetapi dapat juga hafalan dan tulisan secara bersamaan. Sahabat tertentu yang membawa ayat tertentu dapat diterima bila ayat yang disodorkan didukung 2 hafalan dan atau tulisan sahabat lainnya. Demikian juga suatu hafalan ayat tertentu yang dibawa oleh sahabat tertentu baru bisa diterima bila dilakukan oleh 2 catatan dan atau hafalan sahabat lainnya. Pandangan Ibnu Hajar tentang syahidain atau 2 saksi agak berbeda dengan apa yang dipahami oleh Asy-Syakhawi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.